Pada pembahasan kali ini saya akan membahas terkait dengan administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Perkenalkan, di sini nama saya Rosyanti dengan NIM 20200111240010. Di sini kita akan masuk di dalam pembahasan dan saya akan membahas yang pertama yaitu pengertian administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk proses pendidikan seperti meja, kursi, kelas, dan media pembelajaran. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan seperti halaman, kebun, dan taman. Sarana dan prasarana pendidikan juga sering disebut dengan fasilitas atau perlengkapan sekolah. Yang dimaksud dengan perlengkapan dalam uraian ini ialah semua barang yang diperlukan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang dianggap sebagai sarana penunjang pelaksana pendidikan sekolah. Yang berikutnya ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan mencakup kegiatan 1. Pengadaan sarana dan prasarana. Mengadakan alat pelajaran tidak sama dengan mengadakan perabot, karena dalam pengadaan alat pembelajaran perlu pertimbangan yang matang serta semuanya bersifat edukatif. 2. Penyimpanan dan penyaluran. Barang-barang yang telah diinventarisir dan diatur menurut kelompok penyimpanan selanjutnya dapat disalurkan untuk digunakan kepada pihak yang memerlukan sesuai dengan keperluan dan prosedur yang berlaku. 3. Pendaya gunaan sarana dan prasarana. Dalam upaya meningkatkan proses belajar mengajar guru atau pengguna lain di sekolah, perlu membuat program penggunaan alat pelajaran secara efektif dan efisien. 4. Pemeliharaan dan penghapusan. Ditinjau dari kurun waktunya, ada pemeliharaan sehari-hari dan ada pemeliharaan berkala, menurut jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis barang atau sarana. Yang berikutnya, prinsip-prinsip prasarana sekolah. Prinsip-prinsip sarana dan prasarana sekolah antara lain yaitu 1. Prinsip pencapaian tujuan. 2. Prinsip efisiensi. 3. Prinsip administratif. 4. Prinsip kejelasan tanggung jawab. 5. Prinsip kekohefisan. Berikutnya ada jenis dan tipe sekolah. Berdasarkan jenis sekolah, kita membedakan ada sekolah umum dan sekolah kejuruan. Sekolah umum adalah sekolah-sekolah yang program pendidikannya bersifat umum dan bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan kecakapan untuk melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi. Perbedaan organisasi ini dapat digambarkan dalam hal berikut. 1. Pada sekolah kejuruan terdapat petugas atau koordinator praktikum, pada sekolah umum tidak ada. Yang kedua, pada sekolah kejuruan terdapat petugas bagian ketenagakerjaan atau penempatan alumni, sedangkan pada sekolah umum. Berikutnya, prinsip pengaturan ruang dan bangunan sekolah. Bangunan merupakan sarana dan prasarana sumber utama yang memerlukan penataan fungsional, aman, dan afektif untuk keperluan proses belajar mengajar di sekolah. Berikut beberapa petunjuk teknis menata sarana dan prasarana pendidikan. Sesuai dengan kurikulum yang berlaku, maka standar ruang belajar mengajar harus sesuai dengan syarat yang ditentukan. Adapun syarat tersebut didasarkan atas faktor-faktor. 1. Faktor fungsi. Di dalam faktor fungsi tercakup beberapa fungsi antara lain 1. Fungsi ruang belajar. B. Fungsi jumlah pemakai. C. Standar satuan. D. Luas ruangan. E. Urgensi ruangan. Dan F. Jumlah ruang. Pembuatan laporan perlengkapan. Pembuatan laporan perlengkapan atau yang dimaksud dengan inventarisasi
adalah pencatatan dan pendataan barang-barang yang dikuasai sekolah secara tertib dan teratur menurut ketentuan tata cara yang berlaku. Tiap sekolah wajib menyelenggarakan inventarisasi. Beberapa hal lain yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Pelaporan barang inventaris. 2. Penghapusan barang inventaris. 3. Pengelolaan perpustakaan. 4. Pengelolaan laboratorium. Pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna berhasil. Di dalam pemeliharaan ada 4 macam apabila ditinjau dari sifatnya, yaitu 1. Pemeliharaan yang bersifat pengecekan. 2. Bersifat pencegahan. 3. Bersifat perbaikan ringan. Dan 4. Bersifat perbaikan berat. Apabila ditinjau dari perbaikannya, ada 2 macam, yaitu 1. Pemeliharaan sehari-hari. 2. Pemeliharaan berkala. Kegiatan pemeliharaan dilakukan agar setiap sarana dan prasarana pendidikan selalu siap pakai dalam proses atau kegiatan belajar mengajar. Terima kasih sudah menonton video saya.